Baik, selamat siang yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Stepanus Marioto, MPD, dan juga Ibu Bapak Guru yang terkasih, serta karyawan dan staf di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Baik, pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami dari calon guru penggerak SMK Katolik Santo Mikael Surakarta, kita akan memberikan sosialisasi tentang modul guru penggerak kepada Ibu, Bapak, Guru, dan karyawan SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Tujuannya dari kegiatan ini adalah kami calon guru penggerak SMK Katolik Santo Mikael Surakarta, kami akan mensosialisasikan modul guru penggerak yang mana ada 3 materi yang akan kita sosialisasikan. Yang pertama adalah sosialisasi tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang akan dibawakan oleh Bapak Iwan Setiawan. Kemudian yang kedua, sosialisasi tentang materi dari peran dan nilai dari guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bapak Julius Kinta Kanisia. Dan yang ketiga, sosialisasi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Aris Widaryanto. Untuk itu, susunan acara akan kami informasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, nanti akan dipandu oleh Bapak Iwan Setiawan. Kemudian yang kedua, doa pembukaan oleh Bapak Agustinus Aris Widaryanto. Kemudian yang ketiga, kata pengantar yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Stepanus Marioto, MPD. Kemudian materi 1 akan dibawakan oleh Bapak Iwan Setiawan, materi tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, materi yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Julius Kinta Kanisia, materi tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Aris Widaryanto dengan materi budaya positif. Nanti untuk doa penutup akan diwakili oleh Bapak Iwan Setiawan. Untuk itu, doa pembukaan kepada Bapak Agustinus Aris Widaryanto kami persilakan. Terima kasih, Pak Iwan. Bapak Ibu, mari kita sebelum mengawali kegiatan sosialisasi modul tentang program guru penggerak, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih telah Engkau karuniakan kepada kami dan waktu pada pagi siang hari ini dalam pertemuan daring untuk sosialisasi modul guru penggerak. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sosialisasikan, dan apa yang kami diskusikan dapat berguna bagi kami maupun bagi sekolah kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang akan kami. Santo Mikael, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Aris yang sudah memimpin doa kita pada pertemuan kita siang hari ini. Untuk acara selanjutnya, kata pengantar yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Katolik Santo Mikael Surakarta oleh Bapak Dr. Andes Stepanus Marioto, MPD. Kepada Bapak Marioto, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Iwan, para Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati.
puji syukur kita unjukkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bersama-sama dikumpulkan untuk bersama-sama menyimak sosialisasi modul guru penggerak. Pada dasarnya guru penggerak itu dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar. Diharapkan juga bahwa guru penggerak itu nantinya berperan dalam menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik. Dalam program guru penggerak ini ada beberapa kegiatan pelatihan, baik secara daring ataupun luring, kemudian loka karya, konferensi, dan juga pendampingan selama 9 bulan bagi para calon guru penggerak. Ya. Dan untuk tahun ini di SMK Mikael ada 3 teman kita yang menjadi calon guru penggerak, yaitu Bapak Aris Widaryanto, Bapak Iwan Setiawan, dan Bapak Julius Kinta Kanisia. Profesiat untuk Bapak-Bapak semuanya, dan silakan mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, dan harapannya memberikan daya ubah pada ekosistem pembelajaran di SMK Mikael, sehingga pendidikan sungguh berorientasi pada peserta didik, dan tentu saja seluruh dinamika apa yang didapatkan selama diklat itu nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMK Mikael. Maka silakan Bapak Ibu yang lain menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Aris, Pak Iwan, dan Pak Kinta, supaya kita mendapatkan wawasan dan nanti kita implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Saya kira cukup sekian sambutan pengantar saya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Iwan. Baik, terima kasih kepada Bapak Marioto selaku Kepala Sekolah yang sudah mendukung acara ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Bapak, karyawan dan staf SMK Katolik Santo Mikael yang sudah mendukung acara ini. Baik, untuk acara selanjutnya akan diadakan pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Iwan Setiawan. Mari kita lihat pemaparan dari Bapak Iwan Setiawan. Baik, sudah kelihatan nggih Bapak Ibu Bapak sekalian? Sudah. Sudah, Pak Baik, Iwan. Sampun. terima kasih. Baik, jadi saya akan memberikan materi tentang, sharing materi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Jadi harapan kami sebagai calon guru penggerak, setelah kami mengerti dan paham serta tahu dari filosofis Ki Hajar Dewantara, kami sebagai calon guru penggerak bisa mengimplementasikannya di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Baik, sebentar.
Jadi yang pertama adalah asas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dalam bahasa Belanda onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Itu pengajaran menurut dari Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pendidikan yang dalam bahasa Belanda yaitu opvoeding ialah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi antara pengajaran dan pendidikan itu ada korelasi atau ada hubungannya. Nah, untuk itu kita lihat materi selanjutnya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya apa? Artinya setiap individu atau setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu memiliki talenta yang berbeda-beda. Maka kita sebagai pendidik, kita tidak mungkin memaksakan kepada siswa kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi kita sebagai pendidik atau seorang guru, kita hanya bisa mampu menuntunnya, menuntun, mengembangkan dari talenta yang dimiliki oleh setiap masing-masing dari anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun kita sebagai pendidik, kita sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jelas di sini dikatakan bahwa kita sebagai pendidik dan guru, kita harapannya sebagai pamong. Dan tugas pamong itu adalah memberi tuntunan, tidak memaksakan. Tuntunan arahan yang mana supaya anak didik tidak kehilangan arah. Artinya apa? Setiap anak didik kan memiliki talenta masing-masing. Kalau kita di sekolah teknik misalkan, banyak sekali pelajaran kita ajarkan. Mulai dari kerja bangku, kerja las, gambar teknik, terus mesin kerja bubut, kerja fresh sampai CNC. Nah, dari sini kita sebagai pendidik, kita bisa memberi tuntunan. Karena kan tidak mungkin anak harus menguasai semuanya, menguasai 100% dan sebagainya. Tapi dari situ kita bisa melihat celah-celah yang menjadi nilai plus atau apa yang diminati anak. Karena kalau anak sudah minat dalam hal tertentu, kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan supaya tidak kehilangan arah. Nah, untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat alam. Kemudian yang kedua, pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Apa itu kodrat zaman? Kita lihat pemaparan berikut ini. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada.
Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan global yang menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21. Muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jelas di sini dikatakan bahwa kodrat alam dan kodrat zaman itu ada keterkaitannya. Kalau kita melihat zaman sekarang dengan zaman dahulu beda sekali. Kalau zaman dahulu pendidikannya itu mungkin beda dengan zaman sekarang. Bisa dilihat. Kalau anak-anak zaman dahulu mungkin lebih banyak menggunakan dengan hard copy, buku-buku yang sudah mulai buku-buku paket dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin beda lagi. Di keterampilan abad 21 ini lebih cenderung bahwa pendidikan itu mengedepankan dengan teknologi-teknologi kemajuan zaman. Sebagai contoh, di 2 tahun ini, di tahun 2019 sampai 2021, negara kita mengalami yang namanya pandemi COVID 2019. Yang mana dalam COVID itu maka tidak akan terjadi pembelajaran tatap muka. Nah, maka dengan adanya kodrat zaman seperti itu, kebijakan sekolah menggunakan pembelajaran secara online atau secara daring. Nah, itu bentuk dari kodrat zaman. Untuk itu akan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Sedangkan untuk budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, dari kata lain yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotorik. Itu pengertian tentang budi pekerti. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Jelas, untuk pengembangan karakter, keluarga menjadi dasar atau fondasi bagi pembentukan karakter pribadi anak. Untuk itu, keluarga merupakan tempat pendidikan yang baik untuk mengolah watak dan karakter anak. Jika mana di keluarga karakter anak bisa terbentuk dengan baik, maka anak akan mudah bersosialisasi dimanapun mereka akan berada. Misalkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial masyarakat. Untuk itu, keluarga menjadi pendidikan karakter yang sebagai fondasi bagi pembentukan karakter anak. Baik, kita sampai kepada semboyan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semua pasti sudah tahu bahwa semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama ing ngarsa sing tulodo, yang kedua ing madya mangun karsa, dan yang ketiga tutwuri handayani. Nah, arti dari semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama ing ngarsa sing tulodo. Artinya adalah menjadi seorang guru, kita harus mampu memberikan suri tauladan. Sebagai contoh, di pendidikan di SMK Katolik Santo Mikael, seorang guru harusnya menjadi panutan atau suri tauladan bagi siswanya. Sebagai contoh, kalau kita seorang guru melarang siswa untuk terlambat hadir dalam pembelajaran di sekolah, harapannya kita juga harus disiplin waktu. Kita harus memberikan contoh. Jangan sampai kita bisa memberikan tegurannya pada siswa, tapi kita tidak melakukannya. Maka di ranah disiplin waktu itu harus penting. Kemudian dari tutur kata dan perkataan serta perbuatan. Seorang guru harusnya memiliki tutur kata yang baik, sopan santun yang baik, menghormati orang lain, entah itu menghormati guru
atas nama guru, siswa maupun juga kepala sekolah. Itu yang namanya ing ngarsa sing tulodo. Jadi guru harapannya bisa memberikan suri taulodan. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa. Menjadi seorang guru di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Nah, ini penting juga bagi figur seorang guru atau profesi guru. Hendaknya di sela-sela kesibukan kita pada saat kita mengajar, kita bisa mendekati siswa kita, mendekati satu persatu, memberikan motivasi semangat, sehingga siswa kita lebih berempati kepada kita, dan siswa juga bisa disiplin serta melaksanakan tugasnya masing-masing. Karena dengan sapaan-sapaan yang kita bangkitkan terus-menerus, akan menggugah semangat mereka dalam belajar. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Menjadi seorang guru di belakang selalu mendukung dan memberi motivasi. Jadi harapannya kita selain memberikan pengajaran, memberikan suri teladan, kita juga harus memberi motivasi kepada siswa. Harapannya supaya masa depan siswa kita juga menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di SMP Katolik Santo Mikael Surakarta. Apa saja implementasinya kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak artinya pendidikan yang memperhatikan dan mementingkan kebutuhan pelajar dan perkembangan anak didik. Hal ini dilakukan di SMK Mikael dengan program kegiatan semacam LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Itu di kelas 10. Kemudian juga ada LKTM di kelas 11, latihan kepemimpinan tingkat menengah. Kemudian yang ketiga adalah cura personalis. Cura personalis itu adalah pendidikan yang dilakukan secara pribadi kepada pribadi-pribadi anak. Bukan berarti pendidikan yang berpihak pada anak, mungkin orang bisa ada buku yang sempat saya baca itu pendidikan yang berhamba pada anak. Itu hampir sama dengan pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya apa? Kalau mungkin orang tidak tahu, berhamba itu artinya misalkan anaknya salah, gurunya salah, siswanya salah, kita malah memihak kepada anak. Bukan begitu. Artinya adalah berpihak pada anak, pendidikan itu memperhatikan dan mementingkan kebutuhan belajar dan perkembangan anak didik. Kalau anak salah ya secara otomatis ya kita luruskan, kita benarkan. Bukan berarti kita memihak pada anak. Terus yang kedua, menebalkan laku anak dengan melatih kemandirian pribadi anak. Menebalkan laku anak dengan melatih kemandirian pribadi anak yaitu yang dilaksanakan di SMK Mikael, pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar praktek sistem blok. Jadi 1 minggu praktek dan 1 minggu teori. Kemudian program praktek 1 siswa, 1 mesin. Terus kegiatan belajar mengajar praktek dengan model 2 shift. Terus kegiatan belajar mengajar praktek mandiri sesuai dengan job sheet dan gambar produksi. Artinya apa? Menebalkan laku anak itu adalah setiap anak seperti tadi saya bilang sudah memiliki talenta masing-masing. Nah, dengan menebalkan perilaku anak, keterampilan anak, melatih kemandirian setiap hari kita latih terus-menerus, maka talenta yang mereka miliki akan dengan otomatis terbentuk dengan sendirinya lewat pendampingan guru yang seprofesi dengan kita. Kemudian yang ketiga, menanamkan budi pekerti, watak dan karakter antara cipta, rasa dan karsa. Menanamkan budi pekerti, watak dan karakter antara cipta, rasa dan karsa yaitu dilakukan dalam bimbingan pribadi, konseling pribadi, bimbingan karir, latihan rohani, retret, rekoleksi, dan melaksanakan tata tertib di sekolah. Sebab dengan kebiasaan menanamkan budi pekerti, watak, karakter, cipta, rasa, dan karsa, melalui kegiatan-kegiatan ini, maka akan terbentuk karakter anak yang baik. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mengimplementasikan di SMK Mikael, harapannya peserta didik
akan memiliki karakter sesuai dengan profil dari pelajar Pancasila. Ya, di profil pelajar Pancasila itu apa? Yang pertama jelas mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian pelajar Pancasila yang mandiri. Yang ketiga beneran kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir keenam berkebinekaan global. Nah, nilai inti tamatan sekolah 4C, kompeten, conscience, compassion, dan komitmen itu sudah sesuai dengan profil dari pelajar Pancasila. Kalau kita ambil yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang berakhlak mulia, itu kalau di sekolah kita, core value-nya atau nilai intinya sama dengan conscience, yaitu setiap siswa di sekolah diajarkan memiliki hati nurani yang baik dan berpihak pada kaum kecil, lemah dan tersikir, serta percaya kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua mandiri, itu jika diimplementasikan di sekolah kita yaitu hampir sama dengan kompetens, yaitu setiap siswa di sekolah diajarkan memiliki skill atau kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya di bidang teknik, sehingga mereka menjadi mandiri dan terampil dalam menggunakan skill dan dapat diterapkan di sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis dan kreatif. Itu jika diimplementasikan di SMK Katolik Santo Mikael sesuai dengan C yang ketiga yaitu compassion. Compassion yaitu setiap siswa di sekolah diajarkan memiliki kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain dimanapun mereka berada. Terus yang terakhir, dari profil pelajar Pancasila yang bergotong royong dan berkebinekaan global, itu kalau diimplementasikan di sekolah kita, di SMK Katolik Santo Mikael, yaitu komitmen, C yang keempat. Komitmen yaitu setiap siswa di sekolah diajarkan berkarakter yang baik, sehingga mereka dapat hidup bergotong royong dan berkebinekaan global dalam hidup bermasyarakat tanpa membeda-bedakan pangkat dan golongan. Sekian dari saya, atas perhatian dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan serta karyawan dan staf, kami ucapkan terima kasih. Kepala Sekolah, Bapak Stefanus Marianto, terus kemudian juga kepada Ibu Bapak Guru SMP Katolik Santo Mikael Surakarta, dan juga guru dan staf serta karyawan. Baik, jadi materi 1, materi 2, dan materi 3, di materi 1, 2, 3 yang sudah kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Fendi. Mungkin silakan Pak Fendi. Terima kasih Pak Iwan, dan terima kasih Pak Aris, Mas Ginta, yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa tentang sekolah penggerak. Saya mau bertanya sedikit ini, Pak Aris, Mas Ginta, dan Pak Iwan. Kita ini kan konteksnya sekolah vokasi, gitu ya. Sekolah vokasi itu kalau saya boleh membayangkan kan seperti kita atlet itu ya. Atlet itu kan kalau latihan kan terkadang mereka sampai lupa waktu, mereka dilatih dengan sesuatu yang di luar kebiasaannya mereka, artinya kedisiplinan yang sangat tinggi dan sebagainya. Kalau tadi saya mendengarkan dari awal konsepnya sekolah penggerak atau konsepnya Budi Utomo ya, Ki Hajar Dewantoro, itu kan menjadi versi yang anak-anak ini bebas merdeka sesuai dengan passionnya dan sebagainya. Nah, nanti bagaimana kita bisa memadukan itu, karena sekali lagi kan kekhasan kita di Mikael ini kan kita SMK yang pendidikan vokasi yang masih, kalau menurut pandang saya, industri itu kan masih dengan sesuatu yang disiplinnya sangat ketat dan sebagainya, apalagi industri di tempat kita kan industri timur yang identiknya dengan Jepang, Korea, Taiwan dan sebagainya, agak sedikit berbeda dengan industri di Eropa begitu. Nah, hal yang sama kan juga terjadi, misalkan lulusan yang baru saja ini ada 6 anak yang tidak lolos masa kontrak dan mayoritas penyebabnya karena sikap.
Soko Mikael tidak lolos masa kontrak karena sering tidak masuk, sering terlambat. Nah, ini kan kontradiktif dengan apa yang selama ini kita ajarkan di sekolah. Nah, kira-kira nanti bagaimana ini bisa memadu padankan dengan konsep Merdeka Belajar dan juga dengan tadi ya, contoh saja seorang atlet yang dia harus latihan luar biasa dengan tingkat kedisiplinan yang luar biasa. Matur nuwun. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Wendy. Apakah ada yang menjawab dari Pak Aris atau Pak Kinta? Monggo. Pak Kinta, monggo. Baik Pak Fendi, untuk yang tadi kan mungkin lebih ke ini ya, kita memberdayakan karakter siswa-siswa kita. Nah, mungkin juga mereka ketika di luar negeri, mereka juga kurang kita bekali tentang bagaimana sih cara kuliah di luar negeri atau mungkin cara berbudaya di luar negeri. Nah, kemarin mungkin sudah diawali dengan How to Live in Europe ya, kemarin dengan Mem Yani kemarin. Nah, harapannya ketika para siswa kita bekali dengan materi-materi yang akan mereka tuju, itu mereka akan mempunyai base-nya, mungkin seperti itu. Nah, sebagai materi yang guru penggerak ini, sebetulnya materinya juga kembali ke siswa, juga berpihak pada murid gitu. Nah, ini kita tinggal menyediakan, kita sebagai para guru itu sebagai fasilitator. Bagaimana ketika mereka mau berada di luar negeri, tentunya akan mempunyai budaya yang berbeda. Nah, kemarin cuman ketika ada native speaker, itu para siswa juga kurang antusias ya dengan ketika proses Zoom seperti ini. Mereka juga ketika ada pertanyaan itu kurang menjawab dengan baik, dalam artian sangat pasif menurut saya. Nah, ini yang kita perlu mengembangkan dari para guru sebagai motor untuk para siswa ini benar-benar menggembleng dari segi karakternya dulu. Kalau karakternya oke, menurut saya ketika di luar negeri mereka akan memandang itu sebagai hal yang mungkin sebagai yang primer gitu ya, selain nanti kompetensi-kompetensi yang mereka butuhkan. Mungkin seperti itu Pak Fendi atau Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Kinta. Saya coba. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Mas Fendi tadi sudah mengibaratkan bahwa siswa kita itu juga mungkin sebagai atlet. Bisa kita lihat bahwa kalau atlet untuk mencapai prestasi itu kan butuh proses. Mereka bagaimana proses latihannya, kemudian bagaimana asupan gizinya, kemudian program latihannya, kemudian tentu saja adalah kedisiplinan yang tadi disampaikan oleh Mas Fendi. Jadi bahwa sebaiknya memang di konsep merdeka ini seperti yang disampaikan oleh Pak Cinta bahwa ini berpihak pada siswa. Nah, tugas kita adalah sebenarnya jangan pernah capek untuk selalu mengingatkan, untuk selalu memotivasi kepada para siswa. Kita mungkin bisa selalu menunjukkan bagaimana alumni-alumni kita yang sukses seperti apa, mereka dulu di sekolah kita seperti apa, jadi kemudian perjuangan mereka untuk meraih kesuksesan itu bagaimana. Nah, itu mungkin yang sedikit jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kinta dan Pak Aris. Kalau saya mau menambahkan sedikit Pak Fendi, jadi sesuai dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu kan harus bisa menilai kodrat anak dan kodrat zaman. Serta tadi Ki Hajar Dewantara juga memberikan gambarnya pada kita, seorang guru itu harus menjadi pamong. Pamong dalam artian menuntun. Jadi harapannya kita sudah mengetahui dari kodrat anak, talenta anak masing-masing lah, harapannya kita juga bisa menuntun. Apa sih yang ingin dimau anak? Talenta-talenta apa yang sudah dimilikinya lah,
kita tinggal menuntunnya. Menuntun lewat apa? Tadi melewat motivasi yang kita berikan. Kita mendukung, kita sebagai pengayom, sehingga apa yang diinginkan anak sesuai dengan harapan atau cita-cita mereka. Seperti yang dibilang Pak dan Pak kita tadi, memang tak intinya kita sebagai seorang guru selalu bisa memberikan motivasi yang terbaik bagi anak didik kita. Harapannya dengan motivasi dan sentuhan-sentuhan itu kita bisa menjadikan karakter yang baik sehingga masa depan mereka bisa terwujud. Memang tidak semua anak memiliki karakter yang baik, tetapi kita sebagai seorang guru kita harus bisa mengajarkannya melalui suri teladan dan juga melalui contoh-contoh yang baik. Sehingga dengan memberikan contoh-contoh dan suri teladan yang baik kepada siswa, siswa menjadi lebih berkeyakinan mandiri serta kreatif. Serta yang jelas mereka tahu, oh kalau Pak Guru saya melakukan hal yang baik dan positif, serta selalu menumbuhkan budaya positif, maka saya sebagai siswa, saya juga akan mengikutinya dengan melakukan hal-hal yang positif juga. Demikian Pak Fendi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru yang lain? Terima kasih. Monggo, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marioto, dan juga Ibu Bapak Guru, serta karyawan dan staf yang sudah mengikuti acara ini. Yang jelas ini baru 3 materi, yaitu yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua peran dan nilai guru penggerak, kemudian yang ketiga tentang budaya positif. Nanti masih ada materi-materi yang per 3 bulan akan kita sampaikan atau kita sosialisasikan ke Ibu Bapak Guru serta karyawan dan staf. Harapannya dengan sosialisasi modul dari guru penggerak ini, kita akan semakin bersama-sama mewujudkan dari pendidikan yang hebat, pendidikan yang luar biasa, serta pendidikan yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dari kami. Untuk selanjutnya acara penutup, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada siang hari ini Engkau telah menyertai kami dalam acara sosialisasi modul guru penggerak. Semoga apa yang kami bicarakan dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi sekolah kami, bagi anak didik kami, bagi kami yang berkarya di sekolah ini, terlebih demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kembali kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, sekarang dan sepanjang segala abad. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk seksi yang terakhir bisa foto bersama. Mohon Pak Kinta bisa dibuka kameranya. Oke, Bapak, saya mohon kameranya untuk dibuka semua. Ini tempat saya agak nge-lag nih, Pak Iwan. Sama. Sudah bisa, Pak? Oke. Iya, saya mulai, nggih. Silakan Bapak Ibu memberikan senyum terbaiknya. Meskipun ketutupan masker nggak apa-apa. Oke, 3, 2, 1. Ya. Salam. Sangkau. Bisa. Bentar, belum. Proses. Oke, sekali lagi salam guru penggerak ya, Bang. Salam. Literasi ya, boleh ya, literasi. Salam literasi. Boleh. Salam literasi. Oke, ya ada 1. Ya. Oke, terus. Oke, terima kasih Bu Bapak sekalian. Matur nuwun, Mas Kinta, Mas Iwan. Terima kasih Bapak Ibu sudah Ya. meluangkan waktunya. Sampai istirahat sebentar. Mantap. Tetap Mr. Happy.